Sungguh jenius strategi dan taktik John Hartman di balik layar. Ternyata sisipkan klausul Shin Tae-yong sebagai pejabat penasihat teknis, langkah cerdik yang mengubah takdir timnas Indonesia. Dalam kontraknya, Hartman meminta hak penuh untuk menentukan dan menyeleksi pelatih lokal yang akan masuk dalam staf kepelatihannya. Namun di balik klausul itu, terselip satu permintaan yang jauh lebih berani. Hartman mengajukan satu nama yang hampir dianggap tabu dalam struktur PSSI saat ini, Shin Tae-yong. Dari air mata ke asa, Joey Pelupesi terluka, era Kluivert meruntuhkan mimpi Piala Dunia 2026. Kini Indonesia menatap 2030. Bersama John Hartman, saya berharap mimpi itu masih bisa menjadi kenyataan bersama. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang penting kita berusaha keras mencobanya, ujar Joey Pelupesi dengan tatapan semangat. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh jenius strategi dan taktik John Hartman di balik layar. Ternyata sisipkan klausul Shin Tae-yong sebagai pejabat penasihat teknis, langkah cerdik yang mengubah takdir timnas Indonesia. Dalam kontraknya, Hartman meminta hak penuh untuk menentukan dan menyeleksi pelatih lokal yang akan masuk dalam staf kepelatihannya. Namun di balik klausul itu, terselip satu permintaan yang jauh lebih berani. Hartman mengajukan satu nama yang hampir dianggap tabu dalam struktur PSSI saat ini, Shin Tae-yong. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia sempat mengundang berbagai reaksi. Ada yang optimistis, ada yang ragu, dan ada pula yang menunggu bukti nyata di lapangan. Namun di balik semua itu, ada satu cerita yang jauh lebih besar dan lebih menentukan masa depan Garuda, sebuah strategi senyap yang dimainkan Hartman bahkan sebelum ia resmi mulai bekerja. Sebuah langkah cerdik yang perlahan terkuak dan membuat banyak orang terkejut. Klausul rahasia tentang Shin Tae-yong sebagai pejabat penasihat teknis timnas Indonesia. John Hartman bukan tipe pelatih yang datang dengan tangan kosong. Ia datang membawa pengalaman panjang membangun tim nasional dari nol, membentuk kultur, dan menciptakan sistem yang berkelanjutan. Karena itulah saat negosiasi dengan PSSI berlangsung, Hartman tidak hanya berbicara tentang target lolos turnamen atau jumlah kemenangan, ia berbicara tentang fondasi, tentang siapa yang berada di sekelilingnya, dan tentang bagaimana timnas Indonesia harus dibangun dari dalam. Dalam kontraknya, Hartman meminta hak penuh untuk menentukan dan menyeleksi pelatih lokal yang akan masuk dalam staf kepelatihannya. Ini adalah permintaan yang sangat penting, karena ia sadar betul bahwa kualitas staf sama pentingnya dengan kualitas pemain. Ia tidak ingin bekerja dengan orang-orang yang dipilih karena kompromi politik atau tekanan pihak tertentu. Ia ingin bekerja dengan mereka yang benar-benar mampu menerjemahkan visinya ke dalam kerja nyata di lapangan. Namun di balik klausul itu, terselip satu permintaan yang jauh lebih berani. Hartman mengajukan satu nama yang hampir dianggap tabu dalam struktur PSSI saat ini, Shin Tae-yong. Nama itu masih membangkitkan emosi bagi publik karena Shin Tae-yong adalah sosok yang telah mengubah wajah timnas Indonesia membawa disiplin, mental baja, dan keberanian menghadapi tim-tim besar Asia. Namun, hubungan antara Shin Tae-yong dan federasi tidak lagi berada di jalur yang sama. Disinilah kecerdikan Hartman terlihat. Ia tidak meminta Shin Tae-yong kembali sebagai pelatih kepala, tidak pula sebagai asisten. Ia meminta Shin Tae-yong sebagai pejabat penasihat teknis. Sebuah jabatan strategis yang berada di level konseptual dan pengembangan, bukan operasional harian. Dengan posisi ini, Shin Tae-yong tidak perlu datang ke lapangan latihan, tidak perlu duduk di bangku cadangan, dan tidak perlu berada di ruang ganti. Ia cukup berkomunikasi secara virtual dengan Hartman, memberikan masukan teknis, analisis pemain, serta pandangan tentang arah jangka panjang timnas Indonesia. Langkah ini begitu cerdas karena menghindari semua potensi konflik. PSSI tidak harus secara resmi memanggil kembali Shin Tae-yong ke dalam struktur lapangan, namun pada saat yang sama timnas Indonesia tetap bisa memanfaatkan semua pengetahuan dan pengalaman berharga yang dimiliki STY. Hartman memahami bahwa Shin Tae-yong adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar mengenal karakter pemain Indonesia, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta tahu bagaimana membangun mental juara di tengah segala keterbatasan.
Bagi Hartman, membangun timnas Indonesia tanpa memanfaatkan warisan Shin Tae-yong adalah sebuah pemborosan. Ia tidak ingin mengulang dari nol. Ia ingin melanjutkan, menyempurnakan, dan membawa apa yang sudah ada ke level berikutnya. Dengan menjadikan Shin Tae-yong sebagai pejabat penasihat teknis, Hartman menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa depan. Bagi para pendukung timnas Indonesia, ini adalah kabar yang menggembirakan. Banyak dari mereka yang masih merasa terikat secara emosional dengan Shin Tae-yong. Melihat namanya tetap menjadi bagian dari proyek besar timnas, meski dari balik layar memberi rasa lega dan harapan. Ini seolah menjadi sinyal bahwa apa yang telah dibangun sebelumnya tidak dibuang begitu saja, tetapi justru dijadikan pondasi. Kini, timnas Indonesia berada dalam situasi yang unik dan menjanjikan. Di depan ada John Hartman dengan visi global, pengalaman internasional, dan keberanian untuk merombak sistem. Di belakang layar ada Shin Tae-yong sebagai pejabat penasihat teknis, menyumbangkan pengetahuan lokal dan pemahaman mendalam tentang DNA Garuda. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara inovasi dan kesinambungan. Langkah Hartman ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya pelatih, tetapi juga seorang strategis. Ia tahu bahwa untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, dibutuhkan lebih dari sekedar latihan dan pertandingan. Dibutuhkan struktur yang kuat, komunikasi yang jujur, dan keberanian untuk memanfaatkan semua potensi yang ada, bahkan jika itu berarti melawan arus. Dengan klausul rahasia yang kini mulai terkuak, satu hal menjadi semakin jelas, masa depan timnas Indonesia sedang dirancang dengan sangat serius. Bukan dengan kebetulan, bukan dengan tambal sulam, tetapi dengan strategi yang matang. Dan di tengah semua itu, John Hartman telah membuktikan bahwa ia datang bukan hanya untuk melatih, tetapi untuk mengubah takdir sepak bola Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Dari air mata ke asar, Joey Pelupesi terluka, Era Kluivert meruntuhkan mimpi Piala Dunia 2026. Kini Indonesia menatap 2030. Bersama John Hartman, saya berharap mimpi itu masih bisa menjadi kenyataan bersama. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang penting kita berusaha keras mencobanya, ujar Joey Pelupesi dengan tatapan semangat. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sisa kekalahan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak hanya tertinggal di papan skor atau lembar statistik, tetapi hidup di dalam dada para pemain timnas Indonesia. Setiap kali mereka mengingat momen-momen krusial yang terlewat, setiap kali mereka melihat kembali peluang emas yang gagal dimanfaatkan, rasa perih itu kembali terasa. Bagi Joey Pelupesi, luka itu bahkan lebih dalam, karena ia tahu betul betapa dekatnya timnas Indonesia dengan sebuah sejarah besar, tampil di Piala Dunia 2026. Di malam setelah kegagalan itu, ruang ganti terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan keras. Yang ada hanyalah tatapan kosong dan napas berat. Joey duduk di sudut ruangan, memandangi lantai, seolah mencoba mengulang kembali setiap detik pertandingan di kepalanya. Ia bertanya-tanya, apa yang kurang? Di mana kami salah? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang mudah. Dan justru karena itulah rasa sakitnya terasa semakin berat. Era Patrick Kluivert datang dengan harapan yang begitu besar. Nama legendaris itu membuat publik membayangkan kejayaan, membayangkan timnas Indonesia tampil percaya diri dan modern. Namun di balik reputasi besar, realitas di lapangan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Para pemain kerap merasa kebingungan dengan perubahan strategi yang terlalu sering, dengan pendekatan yang terasa tidak sepenuhnya menyatu dengan karakter sepak bola Indonesia. Tim memang berjuang, tetapi seperti berlari tanpa peta yang jelas. Joey Pelupesi merasakan ketidakharmonisan itu sejak awal. Sebagai gelandang yang harus menjadi jembatan antara pertahanan dan serangan, ia kerap berada dalam posisi paling krusial. Ketika struktur tim tidak solid, beban di pundaknya terasa berlipat ganda. Ia harus menutup celah, mengalirkan bola, sekaligus menjaga ritme permainan. Kami bekerja keras, tapi seringkali terasa seperti bergerak sendiri-sendiri, ungkap Joey dengan nada getir. Ketika akhirnya mimpi Piala Dunia 2026 benar-benar sirna, rasa kecewa itu menjelma menjadi patah hati kolektif. Ini bukan sekedar kegagalan biasa. Ini adalah kegagalan ketika segalanya terasa sudah di depan mata. Para pemain tahu, publik tahu, bahkan dunia mulai melirik.
Dan justru karena itulah kejatuhannya terasa begitu menyakitkan. Namun sepak bola selalu memberi kesempatan kedua. John Hartman datang membawa pendekatan yang sangat berbeda. Ia tidak hanya berbicara tentang formasi atau taktik, tetapi juga tentang identitas, mentalitas, dan kepercayaan diri. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia mulai terasa seperti sebuah keluarga yang memiliki tujuan yang sama. Latihan-latihan menjadi lebih terarah, komunikasi lebih terbuka, dan setiap pemain merasa benar-benar didengar. Bagi Joey, perubahan itu seperti menghirup udara segar setelah lama terjebak di ruang sempit. Ia kembali merasakan kebebasan bermain, merasakan bahwa perannya di tim benar-benar berarti. Kami sekarang tahu siapa kami dan apa yang ingin kami capai, katanya. Keyakinan itu perlahan menghapus sebagian luka lama, meski bekasnya tidak pernah sepenuhnya hilang. Mimpi Piala Dunia 2030 kini menjadi fokus utama. Mungkin terdengar jauh, tetapi justru jarak itu memberi ruang untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Timnas Indonesia tidak lagi sekadar mengejar keberuntungan, melainkan merancang masa depan dengan lebih matang. Kegagalan 2026 menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya stabilitas, kepemimpinan, dan kepercayaan antar elemen tim. Para supporter mulai merasakan perubahan itu. Mereka melihat timnas yang lebih disiplin, lebih percaya diri, dan lebih berani. Mereka melihat Joey Pelupesi dan rekan-rekannya bermain bukan hanya dengan kaki, tetapi dengan hati. Ini bukan lagi tentang menebus kegagalan semata, tetapi tentang membangun identitas yang akan dikenang. Joey tahu bahwa luka dari masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Namun ia juga tahu bahwa luka itu bisa menjadi bahan bakar. Setiap tackle, setiap umpan, setiap langkah di lapangan kini membawa makna yang lebih besar. Ia tidak hanya bermain untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia pantas berada di panggung dunia. Di bawah John Hartman, harapan itu kembali menyala. Mungkin jalan menuju 2030 penuh rintangan, tetapi Timnas Indonesia kini melangkah dengan kepala tegak. Dari air mata menuju asa, dari patah hati menuju tekad. Perjalanan ini belum berakhir. Justru, mungkin, inilah awal dari cerita yang paling berani dalam sejarah sepak bola Indonesia. Standar fantastis level berbeda, Kevin Dix sambut era John Hartman. Timnas Indonesia disebut menuju jalur elit Asia. Menurut Kevin Dix, John Hartman bukan pelatih biasa. Ia menilai Hartman sebagai figur dengan standar kerja yang fantastis. Pelatih yang terbiasa menuntut kesempurnaan dan tidak pernah puas dengan hasil setengah-setengah. Simak kabar lengkap ini, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Gelombang optimisme besar tengah menyelimuti Timnas Indonesia. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih kepala bukan sekedar pergantian sosok di pinggir lapangan, melainkan sinyal kuat dimulainya era baru yang penuh ambisi. Antusiasme itu tidak hanya dirasakan oleh supporter, tetapi juga oleh para pemain inti. Salah satu yang paling lantang menyuarakan kebahagiaannya adalah Kevin Dix, bek Bundesliga yang kini menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia. Bagi Kevin Dix, kehadiran John Hartman adalah sesuatu yang telah lama dinantikan. Pemain yang terbiasa menghadapi tekanan tinggi di kompetisi Eropa itu mengaku sudah tidak sabar untuk kembali mengenakan seragam merah putih dan berkumpul bersama rekan-rekannya di tim nasional, terlebih dengan hadirnya sosok pelatih baru yang memiliki reputasi internasional. Saya sudah tak sabar ingin kembali berkumpul dengan teman-teman di Timnas Indonesia, apalagi sekarang sudah ada pelatih baru John Hartman, ujar Dix. Ungkapan sederhana itu mencerminkan gairah besar di dalam skuad Garuda, sebuah energi positif yang sangat dibutuhkan untuk melangkah ke level berikutnya. Menurut Kevin Dix, John Hartman bukan pelatih biasa. Ia menilai Hartman sebagai figur dengan standar kerja yang fantastis, pelatih yang terbiasa menuntut kesempurnaan dan tidak pernah puas dengan hasil setengah-setengah. Pengalaman Hartman membawa Kanada bersaing di level dunia menjadi bukti nyata bahwa ia tahu bagaimana membangun tim nasional dari fondasi hingga puncak performa. Pelatih ini jelas akan membuat Timnas Indonesia berada di level yang berbeda, bahkan jauh lebih tinggi, tegas Dix. Ia percaya bahwa di bawah Hartman, Timnas Indonesia tidak hanya akan berkembang secara teknis, tetapi juga mengalami lonjakan besar dalam hal mentalitas, profesionalisme, dan pemahaman taktik modern. Sebagai pemain yang berkarir di Bundesliga, Kevin Dix sangat memahami pentingnya standar tinggi dalam sepak bola modern. Menurutnya, perbedaan terbesar antara tim kuat dan tim biasa terletak pada detail, intensitas latihan, disiplin taktik, serta konsistensi dalam menerapkan filosofi permainan.
Semua itu, katanya, adalah ciri khas pelatih sekelas John Hartman. Hartman punya standar yang sangat jelas dan fantastis. Itu akan memaksa semua pemain untuk naik level, ungkapnya. Bagi Dix, tantangan seperti itu justru menjadi motivasi, bukan tekanan. Lebih jauh, Kevin Dix juga menekankan pentingnya stabilitas dalam proyek besar Timnas Indonesia ini. Ia berharap federasi dan seluruh pemangku kepentingan benar-benar memberi ruang dan waktu bagi Hartman untuk bekerja tanpa gangguan. Menurutnya, terlalu banyak intervensi atau perubahan arah hanya akan merusak proses yang sedang dibangun. Saya berharap ke depannya John Hartman tetap dipertahankan tanpa ada gangguan apapun, kata Dix dengan tegas. Ia menilai keberhasilan tim nasional tidak bisa dicapai secara instan, melainkan melalui proses jangka panjang yang konsisten. Menariknya, optimisme Kevin Dix semakin besar setelah muncul kabar mengenai kemungkinan kolaborasi antara John Hartman dan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jika kolaborasi ini benar-benar terwujud, Dix yakin Timnas Indonesia akan memiliki kombinasi yang sangat langka dan berbahaya di Asia. Menurutnya, Shin Tae-yong telah meletakkan fondasi penting berupa disiplin, fisik, dan mentalitas kerja keras khas Asia Timur. Sementara Hartman membawa pendekatan modern, manajemen tim tingkat dunia, serta pengalaman menghadapi kompetisi global. Perpaduan keduanya diyakini bisa menciptakan sistem yang sangat kuat. Kalau kolaborasi itu terjadi, saya rasa Timnas Indonesia bisa mendekati level terbaik Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, ujar Dix penuh keyakinan. Ia menyebut Jepang dan Korea Selatan sebagai contoh negara yang berhasil karena konsistensi, kesabaran, dan keberanian mempertahankan standar tinggi dalam jangka panjang. Bagi Kevin Dix, Timnas Indonesia saat ini sebenarnya sudah memiliki modal yang sangat besar, pemain naturalisasi berkualitas tinggi, talenta lokal yang terus berkembang, dukungan supporter yang luar biasa, serta kini ditangani pelatih dengan pengalaman kelas dunia. Yang dibutuhkan hanyalah penyatuan visi dan keberlanjutan proyek. Kami punya semua bahan untuk menjadi tim besar. Sekarang tinggal bagaimana semuanya dijalankan dengan benar dan konsisten, katanya. Ia percaya bahwa dengan sistem yang tepat, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi kuda hitam di turnamen Asia, melainkan kandidat serius yang diperhitungkan. Pernyataan Kevin Dix ini seolah menegaskan bahwa perubahan besar memang sedang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Optimisme bukan lagi sekadar harapan kosong, tetapi lahir dari keyakinan pemain yang merasakan langsung kualitas dan arah baru yang sedang dibangun. Kini, publik hanya tinggal menunggu waktu. Apakah era John Hartman benar-benar akan membawa Garuda terbang setinggi Jepang dan Korea Selatan? Jika melihat keyakinan Kevin Dix dan semangat yang mulai tumbuh di dalam tim, satu hal menjadi jelas. Timnas Indonesia sedang bersiap memasuki level yang benar-benar berbeda. Maarten Paes buka-bukaan dan bikin publik terdiam. Kiper andalan ini sebut Timnas Indonesia tak main-main di era John Hartman. Kami disiapkan untuk naik level yang berbeda di Asia 2026. Jika ada penggemar Timnas Garuda tidak meyakini pelatih baru John Hartman, itu kesalahan besar menurut saya. Karena John Hartman itu berbeda level dengan STY, apalagi dengan Patrick Kluivert. Kabar membahagiakan kembali menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap masa depan tim nasional Indonesia, sebuah pernyataan jujur dan penuh keyakinan datang langsung dari dalam skuad Garuda. Sosok tersebut bukan pemain sembarangan, melainkan Maarten Paes, kiper andalan yang kini menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Maarten Paes mengungkapkan optimisme besar terhadap arah baru Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa tim nasional saat ini benar-benar dirancang dengan konsep yang serius dan terstruktur. Tidak ada lagi kesan coba-coba. Segala persiapan disebut telah disusun dengan visi besar yang jelas, terutama setelah kedatangan pelatih baru John Hartman. Timnas Indonesia kali ini dirancang tidak main-main. Kedatangan pelatih baru John Hartman membawa energi dan tantangan yang benar-benar berbeda, ujar Paes. Nama John Hartman memang langsung menyita perhatian sejak diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Rekam jejaknya dalam membangun tim nasional dengan pendekatan modern membuat banyak pemain penasaran sekaligus tertantang. Menurut Paes, Hartman adalah tipe pelatih yang mampu mendorong pemain untuk melampaui batas kemampuan mereka. Skill beliau dalam melatih akan membuat setiap pemain merasa tertantang untuk berada di level yang berbeda. Bukan hanya soal teknik atau taktik,
tapi juga mental dan cara berpikir sebagai pemain profesional, lanjut Paes. Pernyataan ini menggambarkan bahwa perubahan di tubuh timnas Indonesia tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Para pemain kini dituntut untuk memiliki standar yang lebih tinggi, baik dalam latihan, disiplin, maupun tanggung jawab sebagai wakil bangsa. Martin Paes juga menekankan bahwa atmosfer di dalam tim saat ini terasa sangat positif. Komunikasi antar pemain berjalan dengan baik, kepercayaan diri meningkat, dan yang paling penting, seluruh pemain memiliki tujuan yang sama. Saya dan teman-teman di Timnas sangat yakin, tahun 2026 ini kami percaya Timnas Indonesia akan berkibar di kancah Asia, tegas Paes penuh keyakinan. Optimisme tersebut lahir dari kombinasi banyak faktor. Generasi pemain Timnas Indonesia saat ini dinilai berada dalam fase matang. Banyak pemain muda yang mulai menunjukkan konsistensi, ditopang pengalaman bermain di luar negeri maupun kompetisi domestik yang semakin kompetitif. Selain itu, Martin Paes melihat bahwa pendekatan kepelatihan John Herdman akan menjadi katalis penting dalam memaksimalkan potensi tersebut. Dengan sistem latihan yang menantang dan filosofi permainan yang jelas, setiap pemain dituntut untuk berkembang secara individu sekaligus kolektif. Ini alasan Manchester City nekat bajak buruan transfer Liverpool. Manuver mengejutkan Manchester City di bursa transfer Januari 2026 kembali memanaskan persaingan elit Liga Inggris. Kali ini, The Citizens masuk dalam perburuan tanda tangan bek Crystal Palace, Mark Guehi, dan langsung menempatkan Liverpool dalam posisi sulit. Sebelumnya, Kapten Crystal Palace itu hampir berseragam Liverpool pada musim panas lalu lewat kesepakatan senilai 35 juta pounds. Sayangnya, transfer tersebut gagal di menit akhir karena Palace tak menemukan pengganti sepadan. Kini, dengan sisa kontrak Guehi yang kurang dari 6 bulan, situasi kian mendesak. Manchester City muncul sebagai pesaing serius setelah krisis lini belakang menghantam skuad Pep Guardiola. Cedera Josko Gvardiol dan Ruben Dias, ditambah absennya John Stones yang berkepanjangan, memaksa City bergerak cepat di pasar transfer. Kehadiran City tak hanya mengancam rencana Liverpool yang ingin menunggu Guehi secara gratis, tetapi juga memaksa Arne Slot segera mengambil keputusan. Apalagi klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan Inter Milan juga dikabarkan mengamati situasi sang bek. Menurut Anda, apakah Liverpool harus segera bergerak atau tetap bersabar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Rodri minta penggawa Manchester City abaikan klasemen, fokus kejar Arsenal. Gelandang andalan Manchester City, Rodrigo Hernandez, mengirim pesan tegas kepada seluruh penggawa The Citizens agar tidak terjebak melihat posisi di klasemen sementara Liga Premier Inggris 2025,2026. Peraih Ballon d'Or 2024 itu menegaskan bahwa fokus utama tim harus tetap pada kualitas permainan dan konsistensi hingga akhir musim. Menurut Rodri, terlalu memikirkan klasemen justru bisa mengganggu mental bertanding. Saat ini, Manchester City masih berada di peringkat kedua dengan 42 poin dari 20 laga. Tertinggal 6 angka dari Arsenal yang nyaman di puncak klasemen. Meski jarak poin terbilang cukup jauh, Rodri menilai meratapi selisih tersebut bukan solusi. Bagi pemain asal Spanyol itu, kunci untuk mengejar Arsenal adalah menjaga mental juara, memperbaiki performa internal, dan berjuang memenangkan setiap pertandingan yang tersisa. Peluang City untuk memangkas jarak terbuka pada tengah pekan ini saat menjamu Brighton and Hove Albion di Stadion Etihad. 3 poin akan memangkas selisih menjadi 3 angka. Namun, Brighton datang dengan motivasi tinggi demi menembus 7 besar klasemen. Laga ini pun menjadi ujian mental juara Manchester City. Menurut Anda, mampukah City bangkit dan menyalip Arsenal? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City bikin Chelsea, Manchester United, Liverpool apes bintang Bournemouth OTW tes medis. Manchester City kembali menunjukkan dominasinya di bursa transfer. Klub asuhan Pep Guardiola itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan winger andalan Bournemouth Anthony Semenyo. Setelah kesepakatan tercapai, pemain kelahiran London tersebut dijadwalkan segera menjalani pemeriksaan medis di Manchester City dan diperkirakan rampung sebelum Sabtu. City sepakat mengikat Semenyo dengan klausul pelepasan senilai 65 juta rupiah.
Pemain sayap Bournemouth itu akan menjalani tes medis usai laga kontra Tottenham pada Rabu 7,1/2026 yang disebut-sebut menjadi pertandingan terakhirnya bersama The Cherries. Pernyataan manajer Bournemouth Andoni Iraola semakin menguatkan sinyal tersebut saat ia menyebut laga melawan Spurs bisa menjadi penampilan terakhir sang pemain. Menariknya, semuanya memilih Manchester City di tengah ketertarikan sejumlah klub besar Liga Inggris, termasuk Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham. City menjadi satu-satunya klub yang melakukan kontak resmi dengan Bournemouth serta sanggup memenuhi harga yang diminta. Peluang transfer Semenyo ke Etihad Stadium pun dikabarkan mencapai 80%. Menurut Anda, apakah Semenyo akan langsung bersinar bersama Manchester City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Prediksi skor Man City versus Brighton, tuan rumah bisa kembali ke persaingan juara. Laga Manchester City versus Brighton akan tersaji di Stadion Etihad pada Kamis, 8 Januari 2026 dini hari WIB pukul 02.30. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi The Citizens untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjaga asa dalam persaingan gelar juara Liga Inggris. Setelah hanya meraih hasil imbang 0,0 melawan Sunderland dan 1,1 kontra Chelsea, pasukan Pep Guardiola wajib bangkit. Terlebih jarak 6 poin dari Arsenal di puncak klasemen mulai terasa menekan. City punya modal statistik yang sangat meyakinkan. Mereka mencatat 22 kemenangan beruntun di laga Liga Inggris yang dimainkan pada tengah pekan dan tak terkalahkan dalam 15 pertandingan kandang terakhir saat menghadapi Brighton. Namun, badai cedera menjadi tantangan tersendiri. Ruben Dias dan Josko Gvardiol masuk daftar absen terbaru, meski kembalinya Nico Gonzalez memberi sedikit harapan. Di sisi lain, Brighton datang dengan kepercayaan diri usai menang 2,0 atas Burnley, sekaligus mengakhiri tren 6 laga tanpa kemenangan. Jika mampu mencuri poin penuh di Etihad, mereka berpeluang menyamai poin Chelsea di posisi kelima. Menurut Anda, mampukah Manchester City mengamankan kemenangan dan kembali ke persaingan juara? Berapa prediksi skor versi Anda? Tulis di kolom komentar. Darren Fletcher, kehormatan luar biasa memimpin Manchester United. Darren Fletcher akan menjalani debut emosionalnya sebagai pelatih Manchester United saat menghadapi Burnley pada lanjutan Liga Inggris Kamis 8 Januari 2026 pukul 03.15 WIB. Mantan gelandang setan merah itu ditunjuk sebagai pelatih sementara tim utama usai pemecatan Ruben Amorim dan menyebut kesempatan ini sebagai kehormatan luar biasa dalam hidupnya. Fletcher, yang membela MU sebagai pemain pada periode 2002-2015, naik jabatan dari pelatih kepala tim U18. Ia akan didampingi Travis Binion dari tim U21, Alan Wright sebagai asisten, serta Johnny Evans yang baru pensiun dan kini masuk dalam staf kepelatihan. Ini terasa tidak nyata. Sebuah kehormatan luar biasa bisa memimpin Manchester United, ujar Fletcher dalam konferensi pers Selasa 6,1/2026. Meski bangga, Fletcher mengakui situasi ini bukan kondisi ideal. Fokus utamanya adalah laga melawan Burnley, meski ia berpeluang tetap memimpin MU di Piala FA melawan Brighton. Kabar baik datang dari kembalinya Bruno Fernandes dan Mason Mount ke latihan, yang membuka peluang keduanya tampil. Menurut Anda, mampukah Fletcher membawa Manchester United bangkit di masa transisi ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Enzo Maresca beri sindiran tajam setelah dipecat oleh Chelsea. Enzo Maresca akhirnya angkat suara usai resmi berpisah dengan Chelsea pada hari tahun baru. Dalam pernyataan publik pertamanya sejak meninggalkan Stamford Bridge, pelatih asal Italia itu memilih menyoroti pencapaiannya bersama The Blues. Meski disampaikan dengan nada tenang, banyak pihak menilai pesan tersebut sebagai sindiran halus namun tajam kepada manajemen klub. Maresca menjalani musim debut yang impresif bersama Chelsea. Ia sukses membawa tim finish di 4 besar Liga Premier serta mempersembahkan 2 trofi bergengsi, yakni Conference League dan Piala Dunia antar klub edisi perdana yang diperluas. Pencapaian itu terasa kontras dengan kondisi Chelsea saat pertama kali ia datang, mewarisi skuad muda tanpa trofi dan hanya finish di posisi ke-6 pada musim sebelumnya. Meski performa Chelsea mengalami pasang surut, situasi tersebut dinilai masih sejalan dengan pernyataan Maresca bahwa timnya belum sepenuhnya siap menjadi penantang gelar. Banyak pihak meyakini perpisahan ini lebih dipicu oleh retaknya hubungan dengan manajemen. Unggahan Instagram Maresca bertuliskan, "Tinggalkan dunia ini sedikit lebih baik daripada saat kamu menemukannya."
seolah menegaskan warisan yang ia tinggalkan. Menurut Anda, apakah Maresca layak mendapat kesempatan lebih lama di Chelsea? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Fans Liverpool desak Arne Slot dipecat, manajemen pilih bersabar. Gelombang pemecatan pelatih yang menimpa Enzo Maresca dan Ruben Amorim memicu spekulasi luas terkait masa depan Arne Slot di Liverpool. Chelsea memecat Maresca pada Kamis 1,1/2026, disusul Manchester United yang mencopot Amorim pada Senin 5,1/2026. Kedua keputusan tersebut disebut dipengaruhi hasil buruk di lapangan serta memburuknya hubungan dengan manajemen klub. Situasi ini membuat posisi Arne Slot ikut disorot, terutama jelang laga krusial Arsenal versus Liverpool. Meski tidak memiliki konflik terbuka dengan manajemen, tekanan terhadap pelatih asal Belanda itu terus meningkat seiring hasil yang belum konsisten. Mantan kepala pemandu bakat Manchester United, Mick Brown, menyebut tren negatif Liverpool membuat posisi Slot mengkhawatirkan. Hasil imbang 2,2 melawan Fulham pekan lalu menjadi titik di mana sebagian fans mulai kehilangan kesabaran. Walau performa Liverpool menunjukkan tanda membaik dengan 3 kemenangan dalam 5 laga terakhir, seruan pemecatan Slot tetap terdengar. Menurut Anda, apakah kesabaran Liverpool terhadap Arne Slot adalah keputusan tepat? Atau perubahan justru dibutuhkan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.